Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Sebelum saya mulai videonya, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian jangan lupa kalian tonton, simak video ini dari awal sampai akhir, biar kalian mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang penginderaan jauh, ya. Apa itu penginderaan jauh? Ya, ini ya. Penginderaan jauh menurut Nielsen dan Kiefer tahun 79 adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Jadi penginderaan jauh atau PJ atau inderaja itu adalah ilmu dan seni. Jadi kalau orang tidak punya keterampilan, maka sulit sekali untuk menggunakan penginderaan jauh gitu ya. Karena apa? Ilmu dan seni. Jadi butuh keterampilan gitu ya. Nah, yang menjadi objek tentunya adalah permukaan bumi dan seluruh isi yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Bisa perumahan atau objek-objek lain yang itu ada di permukaan bumi gitu ya. Itu cara untuk memperoleh data mengenai objek di permukaan bumi tadi itu menggunakan alat, ya, tanpa harus kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji, gitu ya. Itu. Jadi kata kuncinya adalah tanpa kontak langsung, gitu. Jadi harus pakai alat, gitu ya. Oke. Kita bahas yang berikutnya, yaitu komponen-komponen inderaja, penginderaan jauh, ya. Yang pertama jelas harus ada objeknya. Objek itu biasanya berupa hal-hal di atas permukaan bumi, gitu ya. Bisa perumahan, bisa gedung, bisa jalan, sebagainya ya. Yang jelas ada di permukaan bumi. Ini yang diamati tanpa kontak langsung, jadi harus pakai alat. Berikutnya yaitu tenaga atau sumber tenaga. Sumber tenaga ini merupakan ya pancaran dari objek berupa gelombang elektromagnetik ya. Kalau misalnya sumber tenaganya itu adalah dari penyinaran matahari, maka dikatakan sumber tenaga yang negatif, kan begitu. Kalau atau istilahnya pasif ya, sumber tenaga pasif gitu ya. Kalau sumber tenaganya berasal dari blitz kamera ya, itu namanya sumber tenaga yang aktif, ya, atau positif. Ya. Ini. Jadi ada dua sumber tenaga. Bisa berasal dari penyinaran matahari, itu merupakan sumber tenaga yang pasif ya. Ada yang berasal dari blitz kamera, itu namanya sumber tenaga yang aktif, ya, berupa apa? Gelombang elektromagnetik. Ini berikutnya yaitu sensor. Ini alatnya ya, alat untuk memperoleh data penginderaan jauh. Ini alat pengindera yang menerima dan merekam tenaga yang datang dari objek pada permukaan bumi. Nah ini ya, ini sensornya. Nah sensor ini bisa berupa kamera, ya, bisa berupa satelit. Ya, jadi ada dua ya, bisa kamera, bisa satelit. Nah ini. Nah yang berikutnya adalah wahana, tempat menyimpan sensor. Wahana ini merupakan sarana untuk membawa sensor ke udara. Bisa balon udara, bisa drone, bisa pesawat udara, ya. Bisa juga pesawat
ulang-alik yang membawa satelit itu ya. Ini yang kelima yaitu citra ya. Citra ini hasil rekamannya ya. Nah, kalau digambarkan ya, konsep penginderaan jauh kira-kira seperti ini. Jadi ada sumber tenaga baik itu aktif maupun pasif ya kan, yang akan memberikan energi atau cahaya kepada objek melewati atmosfer. Nah, kemudian objek tadi memberikan pantulan ke sensor sehingga sensor bisa menangkap gambar dari objek, ya kan? Nah, ini bisa juga sensor yang memberikan pancaran. Ini kalau menggunakan sumber tenaga yang aktif, ya kan? Jadi kalau menggunakan sumber tenaga yang pasif, maka menggunakan sumber tenaga matahari yang memberikan pancaran. Kemudian dari pancaran ini objek menerima cahaya lalu dipantulkan ke sensor. Kalau cahaya itu berasal dari sensor, maka itu menggunakan sumber tenaga yang aktif, ya kan? Aktif dari sini pakai blitz kamera. Lalu cahaya blitz kamera tadi memancar ke objek, lalu objek memantulkan lagi ke sensor sehingga bisa dilihat gambarnya, bisa ditangkap gambarnya gitu ya. Ini. Kemudian hasil sensor tadi ya. Kemudian diproses dulu ya. Lalu hasilnya adalah berupa data, baik itu data dalam bentuk disk ya kan, atau flash disk yang disimpan dalam bentuk data digital ya kan, atau dalam bentuk fisik yaitu berupa foto dan non foto. Foto dan non foto. Kalau non foto itu citra satelit ya, citra satelit. Ini namanya non foto ya. Ini. Kemudian 3 keluaran tadi ya, itu digunakan oleh pengguna. Ini konsep pengendaraan jauh seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, ini merupakan wahana, macam-macam wahana dari pengendaraan jauh ya. Nah, kalau zaman dahulu kala ya, orang-orang itu menggunakan ini observasi darat ya kan, sehingga peta yang dihasilkan pada zaman itu jelek ya. Petanya itu pating pletot ya, pating pecotot. Nah, karena apa ya? Karena kesalahannya sangat tinggi gitu ya. Jadi jaraknya tidak sama dengan yang sebenarnya ya kan, tidak equidistant, tidak equivalent, tidak confirm ya itu ya. Ya karena hanya mengamati lewat ini teropong ini ya, di darat saja. Nah, dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka ditemukan wahana-wahana yang macam-macam ya, terutama setelah ini abad industri gitu ya, revolusi industri. Maka muncul balon udara, muncul yang namanya ini pesawat, muncul satelit, drone. Nah, ini macam-macam wahananya. Jadi cakupannya nanti lebih luas wilayahnya yang bisa direkam gitu ya. Itu. Oke, itu tadi komponen-komponen penginderaan jauh ya. Nah, yang berikutnya yaitu interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Yaitu kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya, menilai arti penting dari objek tersebut, gitu ya. Nah, di samping itu ada gambar ya yang menunjukkan hasil citra penginderaan jauh yang dilihat melalui alat ini, alat untuk
menginterpretasi citra supaya lebih jelas gambarnya gitu ya. Nah, ada beberapa komponen unsur-unsur interpretasi citra ya yang ditulis berdasarkan tingkat kerumitannya. Makin ke bawah ini makin rumit ya, makin ke bawah makin rumit ini. Nah, ini ya. Unsur-unsur ini terdiri atas rona, warna, ukuran, tekstur, bentuk, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi gitu ya. Makin ke bawah makin rumit identifikasinya, tidak mudah. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu rona. Rona ini mengacu pada kecerahan relatif atau warna objek dalam citra. Kalau fotonya hitam putih, maka yang nampak bukan warna ya, tapi rona. Jadi kalau fotonya hitam putih, yang nampak itu adalah ronanya, bukan warna. Nah, rona ini dinyatakan dalam rona gelap atau rona terang, begitu ya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi rona yaitu ini permukaan kasar, gitu ya. Kalau permukaan kasar, maka ronanya cenderung gelap. Karena apa? Karena permukaan yang kasar itu menghamburkan cahaya, ya, sehingga pantulan dari objek itu sedikit yang sampai ke sensor, sehingga ronanya kelihatan gelap. Berikutnya warna objek. Kalau warna objeknya ini gelap, maka ronanya pasti gelap, gitu ya. Kemudian objek yang basah atau lembab ini cenderung ronanya gelap. Berarti kalau yang tidak lembab atau tidak basah atau kering, maka ronanya terang, kan begitu. Kebalikannya. Berikutnya pantulan objek. Misal perairan. Perairan itu memantulkan cahaya itu sedikit karena hampir semuanya itu diserap oleh air cahayanya itu, sehingga yang nyampe ke sensor itu sedikit, maka ronanya gelap ya. Sedangkan perbukitan kapur ini ronanya terang karena cahaya yang sampai ke kapur tadi hampir semuanya dipantulkan gitu ya, ke sensor, sehingga ronanya kelihatan terang. Contoh ini ya, ini ada objek yang ronanya gelap itu ya, kemudian ada objek yang ronanya terang, ada lagi yang ronanya itu sedang gitu ya, ada yang gelap, terang, dan sedang. Nah, itu ya. Yang gelap itu karena permukaannya kasar, karena itu adalah pepohonan-pepohonan ya kan. Kemudian kalau yang halus itu merupakan sawah yang sudah dipanen, maka menghasilkan rona yang terang ya. Karena apa? Tidak basah ya, kering ya kan. Sementara yang sedang tadi, sedang ya itu ya. Yang sedang itu ronanya sedang ya. Karena apa? Karena ada airnya di sana. Itu ya. Karena ada airnya. Jadi kelihatan ronanya lebih gelap daripada yang sawah yang sudah panen itu. Ya. Itu untuk rona. Contoh berikutnya ini. Nah, ini ya. Ada lapangan sepak bola. Itu ronanya terang. Karena apa? Kering, kan begitu. Sawah ronanya lebih gelap karena ada airnya, kan begitu. Ya, itu ya. Ini contoh. Ini. Laut ronanya gelap karena apa? Menyerap cahaya air itu ya. Jadi yang dipantulkan sedikit ke sensor. Sementara daratan pasir itu ya, itu ronanya lebih terang karena pancaran cahaya dari matahari itu dipantulkan oleh objek ke sensor, itu lebih banyak ya, sehingga ronanya terang. Berikutnya yaitu warna.
Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, ini kalau warna ini jelas ketika kalian tidak buta warna. Nah, itu ya. Kalau kalian buta warna, yo sulit untuk membedakan gitu ya. Nah, objek yang panjang itu, yang warna coklat itu adalah sungai yang berlumpur. Nah, ya kan? Bukan jalan raya. Karena apa? Ya karena warnanya jelas gitu. Kemudian warna hijau menunjukkan tanaman, pertanian, ya kan? Warna coklat di tanah merupakan lahan sawah yang belum ditanami, kan begitu. Nah, itu ya. Jadi jelas, warnanya jelas, ya. Ya tadi itu catatannya kalau kalian tidak buta warna. Yang berikutnya yaitu bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk ini juga mudah untuk dilihat, ya. Misalnya, bentuk bangunan sekolah biasanya berbentuk melingkar, berbentuk huruf H atau L, atau bentuknya kotak, gitu ya, seperti itu. Ya kan jarang-jarang kalau sekolah itu bentuknya tuh huruf selain L, kan begitu. Misalnya segitiga misalnya. Kan jarang-jarang ya bentuk sekolah seperti itu. Yang umum biasanya ya sekolah itu bentuknya letter L, kalau enggak ya bentuknya kotak seperti itu, ya. Ya. Ini karena umum sifatnya. Oke, berikutnya ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Ukuran objek dalam gambar adalah fungsi dari skala. Jadi harus tahu skala skala fotonya berapa itu ya. Sehingga kita bisa tahu ukurannya. Nah, contoh seperti ini. Bangunan untuk perumahan itu kecil-kecil seperti itu. Sementara bangunan untuk gedung perkantoran itu besar, ya kan begitu kan? Jadi beda. Contoh lagi, nah ini ya. Satu ada lapangan sepak bola, ukurannya besar. Nah, yang kecil ada lapangan tenis. Nah, ini bisa diketahui lewat skala fotonya. Jadi kita biar tidak keliru gitu ya. Dari hasil perhitungan nanti bisa diketahui ukuran lapangan itu berapa dari skala foto tadi, ya. Cara menghitung skalanya yo sudah saya berikan di video yang kemarin, yang sebelumnya itu, ya. Sudah saya beri latihan juga, kalian juga sudah mengerjakan kan. Jadi pasti bisa untuk menghitung skalanya nanti. Ini untuk ukuran ya, mudah. Berikutnya, unsur interpretasi yang lain yaitu pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh, pola aliran sungai yang berkelok-kelok. Ini adalah contoh dari penampakan alami, ya. Ini merupakan pola sungai konsekuen seperti ini, ya. Ada lagi pola penampakan sungai radial, sentrifugal di pegunungan, ya. Ada lagi radial sentripetal di daerah cekungan atau danau, ya. Nah, kalau ini kenampakan hasil bentukan manusia, yaitu perumahan, ya. Nah, ini polanya rapi seperti ini. Polanya itu jarak antar rumah sama, ya kan? Bentuk atapnya sama, ukuran rumahnya sama, ya berarti itu adalah perumahan. Bandingkan dengan yang di atasnya itu, ya, itu kan ukurannya tidak sama ini, ya. Atapnya tidak sama, ya kan? Jarak antar rumah ya tidak sama juga. Berarti ini bukan perumahan seperti ini, ya. Perumahan biasa ini, ya. Itu ya. Itu. Kemudian ini pola tanam kelapa sawit.
Nah, seperti ini ya. Kita tahu bahwa itu perkebunan karena jarak antar pohon sama, bentuknya sama, ya kan? Tersusun rapi, ketinggiannya sama, kan begitu. Berarti itu pola perkebunan, jelas ya, jelas. Berikutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dapat dibedakan secara individual. Ini ya. Nah, tekstur dinyatakan dengan kasar dan halus. Nah, ini. Kalau tekstur kasar seperti itu ya, artinya ketinggian objek itu tidak sama ya. Kalau halus, ketinggian objek itu sama rata, gitu ya. Ini. Contoh, nah ini ya. Ada lahan kosong itu teksturnya halus. Kemudian kumpulan pohon tebu, teksturnya sedang. Ada lagi kumpulan pohon bertekstur kasar, kan begitu. Nah, yang halus tadi itu ketinggiannya sama, kan begitu kan? Ya, rata. Kalau tebu, ya teksturnya sedang. Karena apa? Ketinggiannya relatif sama. Bukan sama ya, relatif sama. Ketinggiannya berubah-ubah, tapi relatif sama ya. Ini tidak mencolok lah perbedaannya. Kalau yang sebelah kanan ini ya, nah ini ketinggiannya tidak sama, makanya teksturnya kasar, kan begitu. Jadi ini halus, ini sedang, ini kasar ya. Jelas sekali perbedaannya ya. Itu untuk tekstur. Berikutnya bayangan. Bayangan ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan kenampakan jembatan layang, ya. Kok tahu? Ya karena di sini ada bayangannya, Ya. Berarti ini merupakan jalan layang, ya kan? Jembatan layang. Gitu. Contoh lagi, ini ada kenampakan jembatan. Ya kok tahu? Ya tahu lah, karena di sini ada bayangannya, kan begitu. Tuh ya. Nah, ini ada kenampakan gedung bertingkat. Kok tahu ini bertingkat? Ya tahu karena di sini ada bayangannya, tuh ya. Menandakan bahwa gedung itu tinggi. Termasuk ini menara ini ya. Menara ini juga ada bayangannya, berarti dia termasuk objek yang tinggi, gitu ya. Ini. Nah, tinggi bayangan ini tergantung dari kapan foto itu diambil, ya kan? Bisa pagi atau sore hari, tergantung kapan diambilnya. Kalau siang hari di wilayah Katulistiwa mungkin bayangannya tidak ada, gitu ya. Katulistiwa. Ini ya. Oke, berikutnya yaitu teks situs. Situs, perhatikan ini ya. Ini dua terakhir yang paling rumit untuk diidentifikasi. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi bukan ciri objeknya. Misal, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Ini situs untuk permukiman. Contoh seperti ini ya. Ini ada permukiman. Loh kok tahu? Ya tahu. Karena ada situsnya. Apa situsnya? Karena dia memanjang jalan raya. Nah, itu ya.
karena memanjang jalan raya, maka pastilah itu perumahan. Itu contoh penggunaan situs. Jadi jalan raya itu bukan ciri perumahan secara langsung, tapi berhubungan dengan letaknya terhadap objek perumahan, gitu ya. Kalau perumahannya itu ada di pinggir-pinggir ya jalan raya, itu namanya situs, ya kan? Ini contoh lain ini. Nah, di sana ada situs sungai besar, sungai besar. Nah, terus yang di pinggir-pinggir itu apa kira-kira? Memanjang juga, memanjang sungai. Apa yang memanjang sungai? Biasanya adalah perumahan. Berarti dengan adanya situs sungai besar ini, maka bisa diidentifikasi bahwa yang di pinggir-pinggir sungai ini adalah perumahan penduduk yang memanjang sungai. Gitu loh ya. Paham enggak ini? Kalau udah paham bisa diulang-ulang ya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada jalan raya. Lah terus yang di pinggir-pinggir ini apa kira-kira? Biasanya yang ada di pinggir-pinggir jalan raya itu adalah perumahan. Maka jalan raya itu menjadi situs bagi objek perumahan yang memanjang jalan ini. Gitu loh ya. Begitu juga dengan sungai besar ini ya. Ini ada situs sungai besar. Lah di pinggir-pinggir iki opo kan begitu. Kira-kira yang memanjang sungai itu apa sih kira-kira? Biasanya kan perumahan. Maka bisa kita identifikasi bahwa yang memanjang sungai ini adalah perumahan. Gitu aja wis. Mudah. Ya kan? Itu situs. Yang terakhir yaitu asosiasi. Nah, ini ya. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain, juga berarti kedekatan erat suatu objek dengan objek lainnya. Contoh, stasiun kereta api dengan berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Ini ya. Nah, ini merupakan gambar lapangan sepak bola. Lah, lo kok tahu? Ya karena di sana ada 2 gawang kan begitu. Lapangan sepak bola kan berasosiasi, berhubungan dengan gawang kan begitu. Kalau di sana ada gawangnya, pastilah itu lapangan sepak bola. Itu namanya asosiasi. Contoh berikutnya. Nah, ini ada gambar gedung sekolah. Lah kok tahu? Nah, biasanya gedung sekolah kan ada lapangannya di tengah, kan begitu. Lah pastilah itu merupakan gedung sekolah. Berarti gedung sekolah berasosiasi memiliki lapangan, kan begitu. Mudahnya seperti itu ya. Contoh lain misalnya contoh lain ini objek bandara gitu ya, memiliki asosiasi dengan ya pesawat terbang. Kalau ada pesawat terbangnya, mana tahu diidentifikasi sebagai bandara, kan tidak bisa kan begitu. Saya kira mudah ya untuk dimengerti ini. Nah, oke. Berikutnya, berikutnya yaitu tentang konvergensi bukti.
ya, konvergensi bukti. Apa itu konvergensi bukti ya? Yaitu penggunaan kombinasi unsur-unsur interpretasi sebagai pengumpulan dan pemilahan bukti untuk menyimpulkan suatu objek yang terdapat pada citra. Ya. Jadi konvergensi bukti ini merupakan praktek langsung menggunakan 10 unsur interpretasi citra yang tadi, ya, itu. Nah, contoh seperti ini, penerapan konvergensi bukti dalam interpretasi citra. Nah, misal, ya, di dalam foto itu ada objek, ya, objek. Objeknya ini menuju pada satu tanaman, misalnya, ya. Nah, untuk menerapkan konvergensi, maka digunakanlah unsur-unsur interpretasi citra yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya, dilihat dari bentuknya, ya, bentuknya itu ternyata setelah diketahui berbentuk bintang, tajuknya ya, tajuk berbentuk bintang. Nah, tajuk berbentuk bintang itu kan ada banyak. Ada kelapa, bisa kelapa sawit, bisa nipah, enau, dan sagu. Oke. Dari bentuk belum bisa diidentifikasi. Masuk ke unsur interpretasi berikutnya. Dilihat dulu polanya. Ternyata di gambar itu polanya tidak teratur misalnya. Berarti yang tidak teratur polanya adalah nipah, enau, dan sagu. Karena kelapa sawit dan kelapa itu biasanya dibudidayakan oleh manusia, pastilah itu bukan termasuk yang pola tidak teratur, ya kan? Ada 3 yang bisa diidentifikasi. Kemudian kita harus menggunakan unsur berikutnya, yaitu ukuran. Nah, kita harus tahu skalanya dulu, skala fotonya berapa, baru tahu ukurannya. Ternyata setelah dihitung, ukurannya itu lebih dari sama dengan 10 meter. Nah, tinggal 2, enau dan sagu, nipah bisa dihilangkan. Kemudian lanjut ke unsur interpretasi berikutnya, yaitu situs. Oh, ternyata letaknya di air payau, berarti bisa dipastikan itu adalah tanaman sagu. Nah, itu ya, itu contoh dari penerapan konvergensi bukti menggunakan unsur-unsur interpretasi citra. Ini kalau ada objek-objek yang sekiranya itu butuh konvergensi, gitu loh ya. Kalau jelas-jelas kelihatan mata, ya udah usah di konvergensi bukti sudah, gitu ya. Ini ya. Nah, contoh lagi, contoh konvergensi bukti, yaitu jalan, ini ya, jalan. Jalan itu rona, dilihat dari ronanya, jelas berbeda, lebih cerah, kan begitu. Bentuknya memanjang, lebarnya seragam, untuk tiap ruas jalan relatif lurus, ya, dengan simpang jalan tegak lurus atau mendekati tegak lurus. Kalau sungai lain dengan jalan. Kalau jalan itu belokannya itu tajam, kan begitu. Sudutnya jelas. Kalau sungai jelas sudutnya itu melengkung, ya kan? Tidak tegak lurus begitu. Sudutnya lain. Tekstur juga kalau jalan pasti halus dan seragam, ya kan? Ya, kecuali kalau jalannya jalan makadam, lain lagi itu ya. Lain lagi. Asosiasi, ada jembatan di tempat jalan menyilang lembah dan ada pohon peneduh di beberapa tempat. Pastilah itu jalan ya. Itu. Ini cara membedakan jalan dengan sungai, kan begitu. Kalau kalian matanya masih awas, maka
pasti mudah membedakan jalan dengan sungai gitu ya. Ini kemudian konvergensi bukti untuk jalan kereta api atau rel. Ini jelas ronanya berbeda terhadap sekitar, kadang lebih cerah atau lebih gelap tergantung jenis objek di kanan kiri. Bentuknya menyerupai jalan, tapi percabangannya runcing dan belokan tidak pernah bersudut besar ya, karena rel kereta api kan tidak bisa tegak lurus begitu ya, beloknya pasti membentuk sudut yang besar gitu kan. Ini wujudnya menyerupai jalan karena yang tampak bukan relnya tetapi tubuh penyangga yang lebarnya mirip jalan gitu ya. Asosiasi di beberapa tempat kadang tampak gerbong KA atau stasiun. Ini untuk konvergensi rel ya. Bandar udara konvergensinya gimana? Dilihat dari bentuk datar dan teratur, ukurannya luas, tampak jelas landasan yang lurus lebar dengan pola teratur. Ada gedung terminal, tempat parkir pesawat, dan tempat parkir kendaraan bermotor. Tekstur halus ya karena diaspal semuanya ya. Rumah, bagaimana untuk rumah mukim? Bentuknya segi empat ya kan, segi empat panjang atau kumpulan beberapa empat segi panjang. Ukuran itu lain-lain ya kan, bisa 200 meter dan sebagainya, kecuali beberapa rumah yang ukurannya lebih besar gitu kan. Asosiasi ada jalan setapak, jalan lingkungan, jalan penghubung atau jalan besar. Ada tanaman, hias, buah-buahan, obat dan sayuran bagi yang memiliki halaman dan kebun. Tekstur halus itu untuk rumah dan sebagainya ya. Ini untuk gedung sekolah seperti ini. Konvergensi buktinya bentuknya menyerupai huruf 1, L atau U atau gabungannya gitu ya. Ukuran lebih besar dari rumah, jelas ini ya. Asosiasi ada halaman tempat bermain kumpul atau lapangan olahraga. Untuk rumah sakit bentuk empat segi panjang yang seragam, ukuran besar, panjang gitu kan. Ini jelas beda ini untuk gedung sekolah dan rumah sakit ya. Interpretasi secara visual unsur-unsur yang diuraikan dalam peta di bawah ini ya. Ini. Nah, ini ya kita latihan dulu ini, latihan menggunakan unsur-unsur interpretasi citra. Nah, ini ya. Mana racetrack, mana sungai, jalan, jembatan, daerah pemukiman dan bendungan. Coba dilihat. Nah, ini ya. Ini gambarnya yang tidak jelas ini, tapi dilihat dari sini saja bisa dibedakan ini ya. Nah, ini jelas rona gelap ini pasti adalah sungai, jelas ini ya. Nah, ini ada lapangan, lalu ada apa namanya, jalan, ini kan jalan ya kan. Ini ronanya terang ini. Nah, ini di sini ada jembatan ya. Ini jembatan. Ini di sini ada perumahan, ini perumahan ya. Nah ya, seperti itu. Ini sudah tadi, sudah interpretasi digital ini. Oke. Ini tidak perlu saya jelaskan ya. Karena apa? Ya karena alatnya yang apa namanya tidak ada kan begitu. Untuk keperluan SMA itu ya tidak sampai jeru-jeru nemen gitu ya. Ada alat namanya enhancement, ini enhancement, image enhancement. Nah ini ya, maksudnya itu dipertajam itu maksudnya. Nah ini, oke, kita lewati saja ini, kita lewati. Oke, nah ini contoh. Nah ya, contoh hasil dari atau penggunaan dari citra penginderaan jauh seperti ini. Nah, ini contoh foto penginderaan jauh. Nah, nanti hasil dari penginderaan jauh ini bisa dipakai untuk dasar pembuatan peta. Ya, caranya foto ini
foto digital penginderaan jauh ini nanti kita beri vektor seperti ini. Nah, ya. Ini namanya pemberian vektor namanya. Garis-garis itu namanya vektor ya. Lah, kemudian setelah digarisi seperti ini ya kan, dikasih garis astronomis juga ya. Lalu jadilah peta seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi berdasar dari gambar peta yang kalian temui di atlas dan sebagainya itu dasarnya tentu dari hasil penginderaan jauh dulu ya. Nah, hasil dari penginderaan jauh nanti dirubah ke dalam bentuk peta seperti ini lewat sistem informasi geografi, lewat SIG yang akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Nah, ini contoh untuk foto hasil penginderaan jauh ya. Ini. Nah, dikasih vektor jadi seperti ini. Ya. Jadilah peta kan begitu. Ini foto penginderaan jauh dikasih vektor jadi seperti ini. Jadilah peta kan begitu. Nah, ya. Ini sama juga. Nah, sama juga ya. Oke, sama ya. Ini juga sama. Nah ya, ini peta untuk peta ini ya, peta apa? Peta topografi ya, peta topografi atau peta relief, peta kontur ya sama. Nah ini peta kontur seperti ini ya, ada garis-garisnya di sana. Ini untuk oh habis ya, baik, sampai sini dulu ya video saya. Di video selanjutnya nanti akan saya berikan mengenai hasil citra penginderaan jauh menggunakan beberapa panjang gelombang ya. Ini khusus untuk citra non foto atau citra satelit ya, karena satelit itu hasil fotonya lain-lain ya. Karena apa? Panjang gelombangnya banyak, jadi hasil fotonya lain-lain ya. Nanti saya tunjukkan di video berikutnya. Baik, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.